أعمالنا من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Taib, ikhwati fillah rahimakumullah, adik-adik yang masih di luar, santri, tulab yang mondok, semuanya masuk ke masjid. Assalamualaikum. Sakannya ditutup. Abah yang di atas mohon untuk melihat anak-anak yang berkeliaran supaya masuk ke rumah masing-masing murojaah. Enggak ada yang main sepeda, enggak ada yang keliaran. Baik, barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebelum kita sambung pelajaran kita bersama, kita murojaah dulu mufradat kita. Mana anak i'dad 1? I'dad 1 mana dia? Al-faslul awal min al-i'dad. Fenhum? Kelas 1 i'dad. Anas kelas berapa Anas? I'dad 1. Ya, mana temannya? Coba angkat tangan. Siapa lagi? Wahyu? Cuma 2 orang. Siapa? Huzaifah. Taib. Sudah belajar shorof ya? I'dad 1 sudah belajar shorof? Sudah ya? Taib. Coba ruwaifi. Coba ditasrif kata kharaja. Coba ditasrif. Kharaja yakhruju khurujan. Coba diteruskan. Terus makhrajun makhrajun, mikhrajun, khurija yukhraju. Apa arti kharaja yakhruju? Apa arti kharaja yakhruju? Keluar. Fi'il amarnya apa ikhwan? Ukhruj. Fi'il nahinya apa tadi? Fi'il nahinya apa tadi? La takhruj. Lihat satu kata luar biasa. Taib. Yang kedua, man hadhi ala janibika ya Ruwaifi', man huwa? Antum i'dad 1 juga? Taib. Apa lawannya kharaja? Lawan kata dari kharaja apa? Yes? Dakhala. Coba ditasrif. Dakhala yadkhulu. Dukhulan. Terus udkhul. Madkhalun. Dukhila yudkhalu. Apa artinya tadi? Yudkhalu. Apa artinya? Masuk. Apa bahasa Arabnya masuk? Ya ikhwan, masuklah. Fi'il amarnya apa? Udkhul. Kalau keluar, ukhruj. Jangan masuk. Apa bahasa Arabnya? La tadkhul. Nanti ditambah. Misalnya, ditambah kata limadha. Limadha tadkhul. Atau limadha la tadkhul. Ya kan? Limadha la takhruj. Limadha takhruj. Dan seterusnya. Min aina tadkhul. Atau min aina takhruj. Panjang ceritanya.
Taib. I'dad 2, mana i'dad 2? TD1, mana TD1? Abdur Razak. Dakhala, taib. Zahaba, coba ditasrif. Zahaba yadhabu. Zuhiba yadhabu. Taib. Apa artinya? Hah? Pergi. Taib. Apa lawannya pergi? I'dad 1, mana i'dad 1? Lawan kata dari pergi. Nabil. Roja'a, kembali. Taib. Pergi kembali. Coba ditasrif. Roja'a. Roja'a yarji'u apa yarja'u? Yarji'u. Baik, teruskan. Raja'an atau ruju'an. Irji'. Mirja'un ruji'a yurja'u. Baik, irji'. Ini bahasa kita ikhwannya, kalau orang Arab bahasanya irja'. Ya irja' wara. Irja' wara. Nanti balik ke belakang. Irja' wara. Kalau kita irji', pulanglah. Irji'. Apa bahasa lainnya? Datang. TD1, mana TD1? Ada lagi TD1. Mana Zubair? Taib. Apa bahasa Arabnya? Datang. Kalau roja'a itu kembali, kembali. Kalau datang, artinya kan rubama ahlul lain ja'ahuna, ini namanya ja'a, datang, ya kan? Beda dengan kembali. Kalau kembali memang saya pergi lalu a'uduhuna, arji'uhuna, pulang ke sini. Beda kan? Kalau datang, ya Allah Zubair, datang. Baik, enggak bisa. Naam, akhar ashabuna minal tadrib ad-du'at al-fasl al-awwal. Tayyib, Abbas datang. Ma asma'. Tayyib, akhar. Mana yang lain? Nasr. Nasrul. Apa bahasa Arabnya? Datang. Wallahu alam. TD2 الثاني من تدريب الدعاة من هو؟ عمر أنت في أي فصل تجلس؟ duduk kelas berapa? I'dad. Baik, Fajar. Apa bahasa Arabnya? Datang. Ata ya'ti. Baik, coba teruskan. Ata ya'ti, terus kan tasrifannya? Ata ya'ti. Muslim, sarrif ya akhi. Coba ditasrif. Wallahu alam. Baik. Ikhwah semua, adik-adik juga harus kita miliki kitab yang tiga tasrif, yang 3 jilid itu atau 3 tahapan itu. Tasrif Al-Hasan seingat saya namanya. Itu bagus sekali. Kuasai itu, perbanyak mufradat kosakata, walaupun nahwunya kocar-kacir, insyaallah masih ringan. Artinya bahasanya bagus. Walaupun ila baituhum. وين تذهب يا أخي؟ أنا أذهب إلى بيتهم إلى بيتهم. Orang Arab biasa begitu, bilang begitu. إلى بيت Abdullah, بيت Abdullah.
Biasa, orang Arab begitu. Karena enggak semuanya belajar nahwu. Syarif, mata yarji' anta? Mata yarji' anta? Jadi kelihatan sekali ikhwan yang belajar nahwu sama yang tidak. Biar anak-anak SD begini misalnya, lalu kita ngomong dengan bahasa kita yang dari Indonesia, orang Arab sana kaget. Masya Allah, anta talib di jamiah ya akhi, santri di universitas, mahasiswa bukan, sopir. Kaget mereka, karena nggak biasa mereka bilang tadhab, tiji, atau ta'ti, itu nggak biasa mereka bilangnya. Ana jai, ana ruh, ana raih, begitu. Coba di tasrif, ata ya'ti, atian. Teruskan. TD2. Apa isim fa'ilnya ata ya'ti? Jamil. Atin. Ada nama orang Atin ya? Atin. Teruskan. Ma'tiyun. I'ti. La ta'ti. La, laisa ma'tiyun. Ata ya'ti ma'tan. Atau ma'tiyun. Saya juga kurang ingat itu. Ma'tiyun. Utiya yu'ta. Utiya yu'ta. Nanti kita lihat isim makan sama isim zaman. Baik, ada bahasa lain dari ata ya'ti. Azwan selain ata ya'ti. Ja'a yaji'u. Ja'a yaji'u. Baik, saya kasih satu pertanyaan. Apa bahasa Arabnya menjenguk? Menjenguk. TD2. Musyrifun. Musyrif. Coba musyrif. Menjenguk. Misalnya saya lagi sakit. Terus Ustadz Aban mau diajak menjenguk ini. Sama TD2. Ngomongnya gimana? Akhuna Fauzi. Ada ya'udu. Iyadatan. Menjenguk. Iyadatul marid. Ya'ud. Artinya menjenguk. Ada ya'udu iyadatan. Ada kisah, ikhwan, seorang ahli nahwu sakit. Ahli nahwu ini sakit, lalu mengeluarkan syair, pendek syairnya. Dia cuman mengatakan, karena nggak ada yang jenguk. Biasa ya kita ikhwan yang kurang peka, tetangga batuk-batuk nggak pernah tanya. Ceritanya ahli nahwu ini nggak ada yang jenguk, nggak ada yang bawa makanan, minuman, la a'id wala silah. A'id itu artinya penjenguk, silah itu artinya oleh-oleh yang dibawa. Faqala hadzal nahwi, ahli nahwu ini mengatakan dalam syairnya mengatakan, ana kalladzi, saya seperti alladzi. Tahu alladzi ya? Insyaallah. Kalau sudah belajar nahwu insyaallah tahu alladzi. Alladzi itu isim mausul. Ahtaju ma yahtajuhu alladzi. Saya butuh apa yang dibutuhkan oleh alladzi. Alladzi itu kalau dalam bahasa Arab butuh a'id. Dhamir yang kembali kepada isim mausul itu. Dan butuh silah. Silah itu adalah jumlah atau sebuah jumlah yang jatuh setelah isim mausul tersebut. Kaitannya dengan orang sakit sama. Orang sakit juga butuh a'id. Sama butuh silah. Nanti kalau saya sakit, saya bikin status. Ana kalladzi. Mudah-mudahan saya juga nggak sakit. Afani Allah. Saya seperti alladzi. Saya butuh a'id dan butuh silah.
saya butuh orang menjenguk dan saya butuh orang yang membawa, atau saya butuh makanan yang dibawa. Jerukah, apakah. Sehingga tetangga-tetangganya yang paham nahwu langsung paham, Masya Allah. Faja'a ilaihi ya'uduhu bisilah bisimar wal fawakih wa ghairiha. Lalu datanglah orang-orang ahli nahwu ini datang ke rumahnya membawa apa? Membawa makanan tadi. Yaitu apa? Yaitu silah. Jadi adik-adik kalau sering baca internet ada itu ya, puisi dengan kata-kata ahli nahwu. Aku seperti mubtada bagimu. Atau aku seperti khobar bagimu. Khobar itu penyempurna makna mubtada. Jadi akulah yang menyempurnakan kedatangan. Ana kal khabar lak. Saya seperti khabar untuk. Allah barik fikum. Ini contoh saja. Sekali lagi saya ingatkan, udzakir ikhwati fillah rahimakumullah. Ayo kita semangat belajar walaupun itu tasrif. Kalau kita hafal tasrifan itu enak sekali bahasa Arab. Enak sekali, nyaman. Di Maghrib, saya pernah dengar cerita di Maghrib sana. Di beberapa tempat di Afrika, di kulit hitam sana. Mereka itu punya madrasah. Pertama kalau sekolah mesti ditekankan harus hafal Quran. Kalau sudah hafal Quran, ini zaman dulu. Nanti mereka akan langsung belajar nahwu. Kalau sudah belajar nahwu, yang sudah selesai dari nahwu, maka pakai imamahnya ada cara khusus. Khusus kalau sudah kelas nahwu, lipatnya sekali. Pakai imamahnya, lipatannya sekali. Nanti kalau sudah belajar fikih, katanya orang-orang kampung itu nggak akan menanyakan orang yang sekali lipat imamah itu tentang fikih, nggak akan ditanya. Yang ditanya cuma tentang apa? Tentang nahwu. Karena lipatnya, oh ini tahu, ini darsun nahwu. Ini sudah belajar nahwu. Fa idza lafaha lafataini au aktsar, apabila sudah dilipat 2 kali atau dengan tanda tertentu, fa innahu yadullu ala annahu ta'allama fiqh. Ini menunjukkan orang ini sudah belajar fikih. Fa su'ila 'anil fiqh, maka dia akan ditanya tentang fikih. Itu ijazahnya seperti itu. Kalau kita nggak tahu ijazahnya apa. Kalau kita tahu, oh, bawa sabit parang, oh ini jelas dengerin. Allah barik fikum. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Beberapa tasrifan tadi mohon diingat ikhwah. Nanti kalau ketemu saya misalnya, ya akhi, min aina kharajta? Min aina dakhalta? Ta'al udkhul ma'i. Dan seterusnya. Ja'a fulanun ila baiti ya'uduni. Fulan datang ke rumah saya menjenguk saya bisilah. Al-fawaqih wa tufah wa al-tuqan. Enak tak? Baik, kita lanjutkan. Bab yang berikutnya. Bab ke-37. Kemarin kita sudah bahas ya beberapa hadis ya yang tentang menunjukkan memberi makan, minum kepada anak, pembantu, siapapun dia, itu semua adalah sedekah. Yang selanjutnya, bab al-waladu mabkhalatun wa majbanatun. Bab anak itu bisa menjadi sebab seorang itu mabkhalah, pelit. Wa majbanatun, dan menjadi sebab seorang itu menjadi pengecut. Ikhwah kita atau adik-adik yang sudah belajar tarbiyatul aulad, kitab kuning sepertinya diajarkan sama Ustaz Abdurrahman Fatullah. Di sana ada beberapa hal yang terkait dengan anak. Anak itu fitnah. Anak itu ujian. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah seingat saya,
Beliau menjelaskan bahwasanya al-waladu majbanatun wa mabkhalatun. Anak itu adalah sebab seorang itu pelit dan sebab seorang itu pengecut. Dalam syarahnya disebutkan dalam kitab kecil itu, kadang seorang itu tidak mau sedekah ke orang lain. Berat untuk sedekah. Sebab apa? Sebab dia ingin mendahulukan anaknya. Berat dia mau sedekah. Pernah mungkin saya ceritakan ikhwan, atau nanti sebelumnya setelah ini. Wa majbanatun, seorang tua itu atau seorang bapak, seorang ibu, kadang dia menjadi pengecut, terutama bapak, tidak mau ikut jihad, tidak keluar dari rumahnya. Karena apa? Karena dia sayang sama anak-anak. Ada yang seperti itu ikhwannya. Ahlus sunnah mungkin tidak pantas. Ahlus sunnah tidak pantas hanya memperhatikan anak-anaknya saja. Nanti kita akan jumpa tetangga itu juga harus diperhatikan. Nanti kita akan jumpa hadisnya. Sebab tetangga itu adalah orang yang pertama melihat apa yang kita bawa masuk ke dalam rumah. At-ta'am, wal-aruz, wal-laham, wa ghairiha. Minal at'imati allati laha raihah thayyibah. Dari makanan-makanan yang punya bau yang sedap. Dan sama-sama kita saling mengingatkan ikhwah. Tetangga itu pula nanti akan disebutkan, dia adalah orang yang pertama kali bergerak untuk membantu kita di saat ada musibah. Luar biasa hak tetangga. Makanya Rasulullah dalam hadis disebutkan, "Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau kamu masak sesuatu yang berair, sesuatu yang berkuah, fa'aksir ma'aha, perbanyak saja airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikan keadaan daripada tetanggamu. Pentingnya memperhatikan tetangga. Kembali lagi ke poin kita. Barakallahu fikum, karena di sini tidak disebutkan hadisnya, karena hadisnya dalam sunan yang lain. Hadis yang sahih yang mengatakan disahihkan oleh Syekh Albani, ya, al-walad majbanatun wa mabkhalatun. Anak itu menjadi sebab seorang itu pelit, menjadi sebab seorang itu menjadi apa? Pengecut. Ada cerita orang Arab, nama julukannya Abu Ruz, bapak beras, atau tukang beli beras. Ini pelitnya beda. Sama anak istrinya juga pelit. Mohon maaf, bakhil. Cerita Abu Ruz ini terkenal sekali. Fil baqala wa fil hayy. Baik itu di baqalat, yakni di warung-warung, di maksud operasi seperti kita, atau fil hayy, ataupun di kampungnya sendiri. Bahkan wahid yajma'un nas yu'ashihim wa yut'imuhum. Satu orang pernah melakukan acara besar-besaran. Dikasih makan malam, mereka makan kenyang-kenyang semua. Ternyata Abu Ruz ini orang yang sudah terkenal kalau ke warung cuman beli beras untuk keluarganya. Nggak mau banyak-banyak. Saya pernah jumpa kakek-kakek, kerbaunya banyak. Enggak disembelih-sembelih. Bakhilun ala ahlihi wa bakhilun ala nafsihi. Pelit untuk keluarganya dan pelit untuk diri sendiri. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka hartanya akan membuat dia kekal.
Fakana Abu Ruz hadha lamma hadara fi al-azimah, kata orang Arab, tatkala hadir di tempat makan itu, maka berbincang-bincanglah orang-orang ini, bercerita, bercengkrama dan lain sebagainya. Wa kharaja wahid raja ila baitih, maka satu orang pulang sudah ke rumahnya. Baqiya Abu Ruz ma'a sahibil bait, sisalah Abu Ruz ini bersama pemilik rumah. Lalu dia bertanya, Assalamualaikum ya fulan. Waalaikumsalam. Kif haluk? Bi khair. As'alaka ya akhi, limadha anta bi hadzal karam? Kenapa kamu sedermawan ini? Luar biasa. Saya memang punya uang. Bahasanya dengan bahasanya dia. Saya ingin membahagiakan orang banyak. Dan saya punya cita-cita di kampung ini. Dia enggak kenal Abu Ruz. Saya punya keinginan di kampung ini. Saya ada orang dikenal sekali namanya Abu Ruz. Abu Ruz. Saya tunggu-tunggu betul orang ini meninggal. Biar saya bisa warisi keluarga. Saya ambil. Abu Ruz ini kaget, ikhwan. Kaget. Maka dia pun dengan serta-merta naik mobilnya, sayyara, dhahaba ila al-baqala, fashtara kullal asya. Wa dhahaba ila al-masraf, wa akhadha al-ma'la min al-masraf. Raja'a ila baiti. Pergi ke baqala, dia pergi segala macam kebutuhan rumah tangga dibeli sama dia. Pergi ke ATM, ditarik uangnya banyak-banyak. Pulang ke rumahnya, dibagikan ke anak-anak. Ahmad, Yusuf, Abdurrahman, ta'al. Oke. Semua dikasih ini. Mi'at riyal, alf riyal. Semua dikasih. Istrinya datang, ta'al ya, bint al-halal. Dikasih uang. Dikasih. Subhanallah. Masya Allah, kata istrinya. Taghayyar Abu Ruz al-an. Abu Ruz sudah berubah sekarang. Masya Allah. Fadakhala al-ghurfata fasa'alathu zawjatuhu. Masuk ke kamar lalu ditanya sama istri. Ma baluka ya Abu Ruz? Taghayyarta al-an. Mada hasala bika ya akhi? Kamu berubah hari ini Abu Ruz. Ada apa denganmu? Faqala Abu Ruz, "Hada fulan hada yu'azzi an-nas, yani yajma'u an-nas wa yani yut'imuhum wa qala annahu yatamanna maut." Ini fulan ini sengaja dia undang manusia, dikasih makan minum, membahagiakan mereka, dan ternyata dia ini mengharapkan kematian saya. Menunggu janda, mohon maaf. Maka saya enggak mau seperti itu. Akhirnya dia pun menjadi orang yang baik. Karimun ala nafsihi wa karimun ala ahlihi. Yatamanna tulal umur ma'a ahlihi. Dia pun dermawan kepada dirinya sendiri, dermawan kepada keluarganya, dia berharap dengan itu dia bisa panjang umur. Maka lihat bakala ikhwan, kalau cuma beli beras saja, mungkin Abu Ruz, kelas-kelasnya Abu Ruz. Na'udu ilal hadis. Kita kembali ke hadisnya. Antum masih ingat mungkin Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan wal Husain adalah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan, "Man ahabbahuma faqad ahabbani." Siapa yang mencintai keduanya maka sungguh dia telah mencintai. Disebutkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad itu disebutkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar yakhutubun nas. Id aqbala alaihi al-Hasan wal Husain yamshiyan wa yata'akkaran. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فأخذهما فقبلهما وقال." Rasulullah pernah melihat Al-Hasan wal Husain berjalan ketika beliau sedang khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba datang Hasan wal Husain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat keduanya masih kecil mungil lalu terjatuh-jatuh, beliau turun lalu memeluk kedua di bawah Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah mengatakan, "Shadaqallahul azim idh yaqulu innama amwalukum wa auladukum fitnah." Allah Maha benar tatkala Allah mengatakan innama auladukum wa amwalukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta kalian adalah fitnah, ujian buat kalian.
Karena ikhwati billah rahimakumullah, saya murwa alainal hadis insyaallah bahwasanya bukti kasih sayang Allah kepada seorang itu adalah ketika dia sayang kepada anak-anaknya. Rasulullah setiap ketemu Hasan wal Husain mencium. Al-Miqdad bertanya, ya Rasulullah, inna li 'ashratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Orang Arab ini. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak, enggak pernah saya cium. Kata Rasul, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti seorang itu cinta atau mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Tetapi ingat hadis yang tadi kita baca, al-waladu majbanatun wa mabkhalatun. Anak itu bisa menjadi sebab seorang itu pengecut dan bisa menjadi sebab seorang itu pelit, tidak mau bersedekah karena lebih mengutamakan anak-anak. Barakallahu fikum. Baik. Hadis yang dibawakan di sini oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu yauman. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata pada suatu hari, wallahi, demi Allah, ma ala wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umar. Tidak ada di muka bumi ini seorang laki-laki satupun yang lebih aku cintai daripada Umar. Walamma kharaja raja'a faqala. Maka tatkala beliau keluar, beliau balik lagi. Kaifa halabtu ya bunayyati? Lalu beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kenapa aku bersumpah? Faqultu lahu, maka aku beritahukan kepada beliau, tadi antum ngomong begini. Tidak ada manusia yang paling aku cintai di muka bumi ini selain Umar. Diingatkan seperti itu oleh Aisyah. Faqala radhiyallahu anhu, lalu Abu Bakar mengatakan, a'azzu alayya wal waladul watu. Dalam bahasa Arab diartikan yaitu seorang yang sangat-sangat menempel di hatiku kecintaan. Disebutkan dalam syarahnya seperti kita sebutkan tadi, bahwasanya ketika seorang bapak sudah mencintai anaknya dengan kecintaan yang sangat-sangat kuat, maka di saat itulah seorang bapak membuat dia menjadi pelit dengan tetangganya, pelit dengan saudara-saudaranya yang lain karena mengutamakan anak-anaknya. Kadang ikhwah, jangan sampai ada di antara kita. Kadang anak-anak memang sengaja suruh makan dalam, jangan bawa keluar. Banyak sampai anaknya kenyang begitu, sangat kenyang, tetangganya nggak dikasih. Bahaya seperti ini. Nanti giliran anaknya sakit, gedar-gedor kan? Giliran apapun itu, kasih tetangganya rasa. Masya Allah. Luar biasa. Seperti itu adab yang baik. Ikhwati fillah rahimakumullah, sering saya sebutkan, kadang kita menjumpai dalam kehidupan kita seorang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, lantas di masa tuanya dia sangat-sangat membutuhkan daripada bantuan kita. Bagaimana kira-kira perasaan hati? Ini adalah sebuah ujian yang sangat besar bagi kita rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua. An ibni Abi Nu'aim qala kuntu syahidan ibna Umar idh sa'alahu rajulun 'an damil ba'udati wa qala mimman ant
Faqala min ahli al-Iraq. Faqala unzuru ila hadha. Yas'aluni 'an damil ba'udah. Wa qad qatalu ibnan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihani minad dunya. Dari Ibnu Abi Nu'min, dia berkata, kuntu syahidan Ibnu Umar. Aku dulu syahidan pernah menyaksikan Ibnu Umar. Ibna dibaca nasab itu adalah maf'ul bih dari kata syahidan. Teman-teman kita TD2 insyaallah sudah lewat dalam bab mulakhas, bahwasanya kadang isim fa'il itu beramal seperti fi'il. Ibta'alahu rajulun, tiba-tiba Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki, Abdullah bin Umar ditanya oleh seorang laki-laki tentang hukum membunuh atau tentang darah daripada nyamuk. Dalam riwayat disebutkan tentang darah daripada lalat. Ditanya, ini ketika berihram. Ketika ihram mau haji. Pukul nyamuk hukumnya gimana? Faqala mimman ant, dari mana engkau? Abdullah bin Umar bertanya, kalau begitu kamu dari mana sebenarnya? Faqala min ahli al-Iraq, dari ahli al-Iraq. Ikhwatifillah rahimakumullah, Al-Husain itu dipenggal kepalanya oleh Khawarij seingat saya. Sedangkan Al-Hasan itu mati diracun. Faqala muru, Abdullah bin Umar mengatakan, "Udhuru, perhatikan orang ini. Ila hadza, perhatikan orang ini. Yas'aluni 'an damil ba'udati wa qad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Wa qad qatalu ibnan Nabi, sementara ahli Irak itu sudah membunuh anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak. Abu Ilda apa bahasa Arabnya cucu? Belum punya cucu ya? Apa bahasa Arabnya cucu? Abu Dani sudah punya cucu? Kita doakan Abu Dani semoga cepat punya cucu. Allahumma amin. Apa bahasa Arabnya cucu? Indak ya Abu Umar. TD2. Apa bahasa Arabnya cucu? Hafidun. Ya, hafid. Al-Hasan wal Husain itu cucunya Nabi SAW. Cucunya. Dimutlakkan juga sebagai apa? Abna. Anak. Sami'atun Nabi SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, huma raihanayya minad dunya. Dia keduanya adalah kekasih hatiku dari dunia ini. Raihanah artinya kekasih hati atau pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk karunia dari Allah. Ikhwati fillah rahimakumullah, apa kaitan hadis ini dengan bab kita? Seperti apa yang kita katakan tadi, bahwasanya seorang anak, seorang putri atau seorang putra, ketika bapak itu betul-betul sayang kepadanya, maka akan membuat dia untuk menjadi apa tadi? Menjadi pelit dengan tetangganya, bakhil dengan saudara-saudara. Karena mengutamakan hak daripada siapa? Anak-anak. Barakallahu fikum. Ini beberapa hadis. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Intinya, saudaraku semua, jangan sampai anak itu membuat seorang itu menjadi apa? Menjadi bakhil. Menjadi bakhil. Ingat Rasulullah SAW menjadikan bertambahnya rezeki itu dengan banyaknya bersedekah, bukan banyaknya nyimpan. Nah, perbanyak sedekah. Kalau mau banyak rezekinya, tambah banyak sedekah. Malah justru kalau sudah waktunya zakat, keluarkan zakatnya. Kalau nggak zakat, nanti bisa seret rezeki. Hujan nggak turun-turun.
Ya, barakallahu fiik. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian tadi, di sini juga disebutkan faedah daripada keutamaan daripada Al-Hasan wal Husain. Keduanya adalah sayyidah ahli jannah, pemimpin dari pemudanya kaum surga, penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar cerita Al-Hasan itu sering sekali menikah. Sampai orang-orang Madinah itu senang kalau bisa menikahkan putrinya dengan Al-Hasan. Barakallahu fiik. Seperti Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita menawarkan dirinya. Ya Rasul, mau enggak nikahi saya? Karena Rasulullah tidak tertarik, maka Rasulullah memalingkan wajahnya lalu memberikan kepada orang. Artinya barakallahu fikum, ini juga menunjukkan ketika seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah dia sebagai pemimpin dari putri-putri kita. Ya, ada dalam hadisnya nanti pada pertemuan yang akan datang kita baca insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanallah.